دوام العبودية ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع الله. دوام العبودية ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع Allah. Jadi hijrah Nabi itu terjadi karena perintah Allah. Watenya umat Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watenya diteror oleh orang-orang kafir Quraisy luar biasa di negeri Mekah sampai pada tingkatan yang tidak bisa aman lagi Rasulullah dan para sahabat. Watenya turun ke perintah Allah, innal ardi wasi'atun, dikali Allah, hai Muhammad, bumi Allah itu luas. Maka isyarah Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk melakukan hijrah. Disebutlah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Peristiwa itu terjadi di tahun 662 Hijriyah. Patenya kakek Mina. Sebetulnya kali hijrah Nabi Habsyah juga demikian parah dan beratnya perjuangan mempertahankan akidah agama. Maka ingat sejarahnya ibu, berat gedanya takutin agama zamannya, lebih berat para sahabat para nabi dari zaman keputusan akidah. Cek pelajaran ibu sampai harus meninggalkan anak istri, kebun, harta benda, berkorban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah untuk tinggalkan kampung halaman menuju negeri yaitu negeri Madinatul Munawwarah. Obat katu negeri Mekah, masya Allah, di negeri Mekah diteror, mau dibunuh oleh saudara-saudara mereka itu sendiri. Di negeri Madinah mereka disambut dengan luar biasa. Masya Allah, berhari-hari mereka menunggu Nabi Muhammad, berhari-hari mereka menunggu para sahabat-sahabat. Ketika tiba luar biasa gembiranya, mereka menyambut dengan sebuah syair yang cukup masyhur. Sampai tanyakan cikum juga, وَلَعَلَ بَدْرٌ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ yang irama mata Nabi kau balik sehingga wadahnya itu disambut luar biasa. Orang yang menyambut itu orang yang sudah duluan masuk Islam. Waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat urang di negeri Madinah hampir 100% sudah masuk agama Islam. Mereka membaca Al-Quran di setiap rumah, terdengar gemuruh bagaikan uno tu urang baca Al-Quran. Sampai tinggal sebahagian pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, urang yang munafiknya ikut baca Al-Quran pura-pura do Islam. Rumah je tu Quran, yang Nabi gotok biru, urang sudah senang membaca Al-Quran, syair yang sangat indah, luar biasa. Kitanya kata biasa dengan Quran di dua kalau nak baca-baca. Masya Allah, Quran dalam habis turun. Masih ada waktu 11 tahun lagi, Quran belum turun. Sahabat sudah hafal semuanya Al-Quran. Demikian mereka itu cinta dengan Al-Quran luar biasa. Sampai malu, takut orang-orang munafik baca Al-Quran, iga baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ditajak pada rumahnya tuan malaikat. Malaikatu negeri lain. Allah bi dzikrillah tatmain. Baru rumah lain dengan baca a i u ba i. Masyaallah, kemudian suara Al-Quran. Bantu kat rumah Yahudi Abdullah bin Salul, awaknya pura-pura baca Quran je. Tengok mulut tuan Rab anak muda. Tengok tu pura-pura
Tinggal di luar di luar. Upek tak buat dah. Yang kerja keken orang munafik. Masya Allah. Bantu Nabi Muhammad, para sahabat yang kawai masuk Islam, orang setempat terdiri dari suku Quraizah, suku Bani Aus. Mereka menyambut Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami punya kebun 10 hektar, ambil 7 hektar, saya cukup 3 hektar untuk para sahabat. Ya Rasulullah, saya punya istri 4, ambil 3, saya cukup 1, kawinkan dengan para sahabat-sahabat. Coba ini dunia cintanya mereka itu kepada ikhwanul muslimin, cinta kepada saudara-saudara Islam. Masya Allah, harta geberi, rumah geberi untuk mereka itu agar tenang. Karena ini diteror ini disambut luar biasa. Watenya gagal. Nabi Muhammad bantu pun. Kejak Nabi Muhammad, beliau tidak tanya di mana rumah saya, di mana tanah yang akan saya berdirikan rumah saya. Tidak. Nabi Muhammad tanya, hari itu pula Rasulullah tanya, di mana tanah saya akan mendirikan masjid. Maka ditunjuklah tanah di situ, didirikan esoknya oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, disebut Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Tidaklah Masjid Quba itu. Alhamdulillah, ulun tuan katu Masjid Quba. Ulun tuan sempat membaca selawat 1 jam ini. Watenya Islam berkembang luar biasa di negeri Madinah. Pada berkembang, watenya tidak kurang pula di situ terjadi halangan-halangan luar biasa. Itu adalah batu loncatan untuk kemajuan Islam. Maka Nabi Muhammad SAW di situ nampaklah sifat Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang bijaksana. Beliau menyatukan di antara suku-suku yang sebetulnya mereka sebelum datang Nabi Muhammad suku-sukunya bentrok satu sama lain, muprang. Bahkan antara suku-suku yang lebih-lebih suku Aus Quraizah adalah suku-suku yang paling keras kepala, yakni orang-orang Yahudi. Suku-suku yang berkerudat. Tapi Allah satukan, Rasulullah satukan. Ketika bersatu di antara suku-suku yang keras kepala ini, hiduplah di dalam sebuah pemerintahan disebut dengan pemerintahan Madani. Terjadilah sebuah perjanjian antara segala suku, antara semua agama. Di situ ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Wasani, penyembah patung, penyembah api, bahkan tidak beragama. Disatukan oleh Rasulullah, didirikanlah sebuah negara. Itu menjadi inspirasi ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah berhasil mendirikan negeri Madinah. Para ahli sejarah membaca pendiri negara Amerika, wadahnya dipegang Declaration of America 70 tahun yang lalu itu. Wadah kena pedang negara Amerika, negara begitu banyak negeri, maka disebut dengan negara Amerika Serikat. Paling raya ibu-ibu kepesaho dalam sebuah negara besar. Bani di Danyang semuanya terinspirasi dari Declaration of Madinah, yakni deklarasi kesepakatan Negeri Madinah yang dipimpin oleh pemimpin kamu, wahai orang Muslim, yakni Muhammad. Maka di dalam negara Amerika, inspirasi cara dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahu Akbar. Di Tiongkok berdirinya negara komunis, terjadi peperangan di bawah pimpinan yaitu Mao Zedong, dengan terkenal dengan perang yaitu dengan tentara merahnya yang kejam, yang kemudian berdiri tegak. Kemudian mereka itu melakukan hijrah lompat dalam bahasa Inggrisnya, pindah strategi perang, pindah luar biasa, yaitu minah urut kosong nangros untuk strategi perang. 70 juta orang jangan dapat, tidak ada makanan, mati. Mao Zedong sendiri mati, anaknya sendiri tak tahu di mana kuburannya. Itu pemimpin komunis itu.
Yang dakwah komunis sendiri dicontoh oleh Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh Yasir Arafat, wahai Mao Zedong, kenapa terinspirasi dari mana kau melakukan strategi perang, lokmah ataupun hijrah? Dia sebut dari pemimpin kamu sendiri Muhammad yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga tegaknya negara yang besar menyatukan semua suku. Saudara-saudara, tapi juga bisa mengenai nilai-nilai sejarah icek juga, maknanya icek orang kafir tidak negara-negara orang kafir. Kalau tidak ada Islam, dulu negeri barat itu adalah negeri yang sangat jahat, negeri barbar yang memakan satu dengan yang lain, saling perang-perang, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Setelah Islam datang, maka nilai-nilai Islam itu diambil oleh orang barat, dinikmati oleh orang barat. Orang Islam sendiri mau mengambil teori-teori orang kafir, mau mengambil teori-teori jahiliyah, amat kita sesalkan, seolah-olah Nabi Muhammad analahi lama pemimpin kita. Na'udzubillah. Ingat ibu-ibu, maka katanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun katanya ba akhir zaman kekele Allah lagi nya. Cerita tu ringan. As-sabiqun al-awwalun, pendahulu-pendahulu yang awal. Pendahulu yang awal di dalam tafsir itulah orang-orang muhajirin wal ansar, orang suku muhajirin, orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah yaitu wal ansar, suku Ansar, orang penduduk asli Madinah dari berbagai suku, menyambut kedatangan Nabi, membantu perjuangan Nabi, bahu-membahu dalam perjuangan Nabi, dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, sehingga dimenangkan oleh orang Islam. Mereka kata Allah, as-sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsani, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu siapa? Para tabi'in, tabi'in, dan juga umat Islam ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka itu, wa radu'an, dan mereka itu ridha kepada Allah. Dzalika fawzul azim, bagi mereka itu yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Maka ikuti jejak para sahabat-sahabat Nabi pendahulu yang awal. Ikutilah para tabi'in, ikutilah para tabi'in. Hebat agama awalnya ikuti, jangan buang satu pun. Jangan seperti orang-orang yang melenceng dari Islam. Mereka terima Nabi Muhammad, tapi mereka tidak terima para khulafaur rasyidin, tidak menerima Abu Bakar, tidak menerima, mencaci-caci para sahabat-sahabat Nabi, mencaci-caci para khulafaur rasyidin. Maka jadilah mereka itu orang Syiah. Orang Syiah hitung Sayyidina Umar. Orang Syiah mereka tidak mau menerima Utsman. Dia bunuh Sayyidina Utsman. Mereka tidak mau menerima bayatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka jadi orang Syiah yang jemu awaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun punya merumpok dan Ali kau mendubawanya. Kenapa ke? Karena awaknya itu Sayyidina Ali adalah Tuhan. Nah, yang pegah ajaran yang terlalu ekstrem lagi. Malaikat Jibril sebetulnya kekirim diujak Sayyidina Ali, kalah aja kerja Nabi Muhammad. Luar biasa sesatnya orang Syiah. Syiahnya karena 5 juta di Indonesia. Siap-siap ibu-ibu, mereka mengambil para intelek-intelek, anak-anak tanya yang terkulah. Dia tidak. Anak tanya bagaimana dalam Syiah ibu. Kenapa kan? Ajaran Syiah salah satunya adalah menghalalkan kawin mut'ah. Apa kawin mut'ah? Boleh kawin 1 minggu. Beri mayam, dek, hamjak dek, mumpuk lepas tu, jak mana bang, bukan apa tinggal, pak kos bang, motor tinggal, tidur aku, tak hidup aja deh, ilah nak pakai ketua 3 minggu, cinnya ikut dapat, makin tak hidup, tak nikah 3 minggu, keken kawin kontrak, berapa banyak orang Syiah datang ke Indonesia, ke Bogor, datang ke Puncak, semuanya kawin kontrak, bayar Puncak, 3 minggu pakai pulang. Cikana ulun-ulun, saya sedia kawin pak, diberikan mahar sekian 1 minggu.
Dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak sah nikah kawin mut'ah. Malah kawin mereka itu sendiri. Lo nikahkah? Karena pakai kalah saksi anggap umi. Sah. Itu sama dengan berzina. Demikian pula kita harus tidak boleh satu sahabat pun tidak boleh kita caci. Makanya kita berlai ketika kita salat tarawih kita selalu menyebutkan al-khalifatul awwalu li sayyidina Abi Bakar Siddiq. Itu tahu ya? Radhiyallahu anhu. Orang Syiah itu kalau disebut nama Abu Bakar bukan radhiyallahu, Allah reda kepada mereka itu. Tidak, mereka menyebutkan la'natullahu alaihi. Mereka kutuk. Ketika mereka sebutkan Umar bin Khattab Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, mereka itu laknatullah alaihi. Sayyidina Ali Al-Khafid Al-Fatul Rabi' Ali ibn Abi Talib radhiyallahu, malah dia dalam tilawat ya Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasul ya Rasulullah junjungan kami. Maka pun sebut Tuan Fatimah karena orang Syiah menuduh kita adalah orang membenci, kita bukan ahli bait, kita tidak cinta Rasul. Kalau kita sebut Fatimah berarti kita adalah orang cinta Rasul, kita mencintai sahabat, mencintai keluarga maka disebut wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali, dan ahli keluarga. Masya Allah. Demikian pula orang yang mengikuti generasi awal terdiri daripada orang Muhajirin, orang Ansar, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang baik keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ulun tuan mau dibaiat jadi ketua FPI, Front Pembela Islam Aceh Jaya, ulun tuan merompak dengan Habib sendiri. Baru kenal, ini saya kandidat mau dicalon jadi Habib. Nasihat Habib khusus pribadi buat anak. Baik, ke Habib mau minum air teh. Karena pertanyaan demikian, langsung buruk teh. Dengar baik-baik. Ingat, jangan sekali-kali kau musuhi ulama. Kedua, jangan kau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan jangan lepaskan dia, tetap ikhlas di dalam perjuangan. Tiga itu kau pegang, kau selamat dunia, selamat akhirat. Kepuk gecek teh, kejek kepuk kaca, menang, singkat, padat, puas. Terus sampaikan Mbak Walid Abu Slimom, alah tiga tu ulang abi lu dapat. Yang penting itu nasihat. Tanya baik-baik dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat betul. Ketika lu pegah di daerah kamu Habib itu orang berzikir semua. Tarekat Naqsyabandiyah itu bagus. Karena jamaah zikir itulah intinya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata beliau. Mudah-mudahan beliau yang disingkirkan ibu di Nanggro kita karena cint pengaruh Syiah, karena cint pengaruh PKI nya komunisnya, nak dibenci cucu Rasulullah, dibenci zuriat Rasulullah. Beliau seolah-olah handitung kau Nanggro je hajuk wa ibu pulang pada cak berkat lam ibu menyok cucu Rasulullah dalil ulama dalil pak kena cak lam ibu habis katanya. Apalagi menyok kadang ulama dengu nyan kabeh agama katanya pu kabeh Quran ku balik-balik. Yang lagi akan terjadi urangnya pu balalam kena beri oleh Allah bakdanya wallahu a'lam. Monya ulama dalil Quran dah balik-balik dah cepat pu kena beri lambak danyo hansep ngon coronanyo, hansep ngon bala perang, hansep ngon pulam yang akan terjadi. Yang kejut katanya ingat kedua penting pegang hubungan baik dengan Allah, wasilu bainakum bi kasrati zikrillah. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah itu melalui banyak zikir. Banyak
banyak zikir itu tidak mungkin Tanya lakukan kecuali dengan bertarekat. Hanya tarekat itu membina kita untuk bertahan, untuk istiqamah di dalam zikir. Makanya bertarekat mandul. Fatuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang yang menatapku, dan dia orang yang menatap orang yang pernah menatapku, dan menatap orang yang pernah menatap orang yang pernah menatap orang yang pernah menatap orang yang pernah menatapku, kata Rasulullah. Menatap diartikan itu adalah mengambil bai'ah kepada guru mursyid. Guru mursyid itu mengambil bai'ah kepada guru mursyid. Guru mursyid itu mengambil bai'ah talqin kepada guru mursyid. Tasalsul ila Sulaiman Khudi, ila Abu Bakar radhiyallahu anhu, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaitu Jibril alaihi salam, ila Allah, daripada Allah. Beruntung. Makanya setiap selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat, memasukkan tarekat, beliau selalu memuji, alhamdulillahilladzi ba'atsani, ya Allah, segala puji bagi Dia, ya Allah, yang kalian membangkitkan, ya Allah, membangkitkan, ya Allah, dengan kalimat yang mulia, ya Allah, kalimat Allah ilaha illallah, kalimat Allah, ya Allah, kita bijih-bijih zikir, bijih-bijih iman dalam hati kita yang ketumpahkan oleh guru mursyid. Rasulullah setiap selesai kebaikan, kepertamang tarekat, baik furada sendiri, berjamaah kepertamang, selalu mengucap puji kepada Allah. Maka katanya yang kamu temui lagi ucapkanlah pujian kepada Allah sana bil kalam, dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh katanya hai tabalah itu. Adab dan nyongon gure yang merupakan syarat mutlak dalam tarekat. Walaupun gure kita meninggal sebut di dalam doa. Makanya dia sebut tabasya syair nas'alukallahu, tanya baca lun laki barun, ya Allah buka pintu kamu laki ni wahai Tuhan, dengan berkat nasihat tolong bantu. Tanya lagi Pak Allah, kalian dengan berkat kau, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Abu Bakar, dengan berkat ahli sirah habis hingga tok bak kedanya yang tanya lagi tipu kau. Buka pintu makrifah pada Allah. Ya, jadi lu kira terlalu panjang lu tuan baca orangnya. Cuma zikirnya nak terbagi dua. Ya, salah-salah jika pun dan tarekat. Zikir terbagi, ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang terkait dengan waktu dan tempat. Zikir mutlak tidak terkait dengan waktu dan tempat. Punya zikir mutlak mesti watenya baca, kecuali tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wate kena pajak bu takkan albu hanya kau kenapa ana lebih macam dia. Alhamdulillahilladzi be akhirnya hanya doa berdoa. Jadi itu ada tempat, ada tempat. Bismillah pun ba'awai. Alhamdulillah. Mam ya tua ba'awai. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Ya. Masing-masing ada tempat. Ba'da salat, sesudah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan lain-lainnya kan. Doa sesudah salat. Berzikir la ilaha illallah, atau yang baca sekian. Banyak hadis-hadisnya. Ada zikir mau masuk WC, pakai juga zikir. Ada tempat-tempat zikirnya, itu zikir muqayyad, terkait dengan waktu, terkait dengan terkait waktu. Doa akhirun, doa awaitun. Nah, harus baca apa itu? Jujur. Nah, harus baca